Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by doing. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan Zotero dan Leadmap. Sebelum itu kita akan mencoba dulu dengan menggunakan Google Search. Kalau misalnya kita mencari jurnal atau mencari buku sebagai referensi, tentu kita sudah tahu ya judulnya apa, atau kita nggak tahu judulnya tapi tahu keywordnya. Misalnya kita cari yang kekinian ya, data analitik. Oke, Google akan memberikan suggest, misalnya juga media pembelajaran interaktif, maka Google juga akan memberikan suggest. Nah, kita akan mencari yang media pembelajaran interaktif ya. Sini teman-teman lihat hasil ringkasan di atas itu hasil dari AI ya, menggunakan thumbs up. Kalau misalnya teman-teman sudah tersinkronisasi dengan Search Lab ya, dengan cara klik di sini ya. Kita akan cari di sini ya, rata-rata di sini ada website, video ya, website. Supaya bisa muncul, maka kita tambahkan di belakang sini. Nah, secara otomatis kita sudah memperoleh jurnal ini. Tapi bisa saja jurnal yang kita peroleh di halaman ini itu tidak sesuai. Tapi kita akan mengabaikan dulu. Kita coba masuk ke dalam sini, website Neliti. Oke, kita sudah dapat. Kemudian kita akan baca sekilas terkait jurnal ini. Oke, di sini alur proses media pembelajarannya. Kemudian rumus yang digunakan untuk menentukan nilai atau kriteria dalam penilaian bahwa siswa tersebut itu baik atau tidak. Oke, ini ada media pembelajaran dibuat, ini dalam bentuk video ya, dan ini adalah angket yang digunakan untuk mengukur bahwa siswa itu paham atau tidak paham. Oke, kita sudah dapat jurnal yang cukup menarik. Maka dari itu kita masukkan ke dalam Zotero seperti ini ya. Ya, teman-teman yang belum menginstal Zotero bisa lihat di video kami sebelumnya yang terkait Zotero dan Mendeley. Kita klik di sini dan akan ada 3 katalog di sini. Selama proses simpan di Zotero, maka teman-teman bisa langsung klik dan di sini. Oke, kemudian kita akan pindah ke Zotero yang web. Nah, kita masuk ke sini Zotero yang web, kita akan klik di sini dan mencari judulnya. Judulnya adalah pengembangan media pembelajaran interaktif. Supaya dapat jurnal langsung, maka kita di sini saja, paste, kita masuk sini. Kita sudah dapat jurnalnya di sini. Ya, ini keterangannya, abstraknya. Kemudian apabila belum memperoleh PDF-nya di sini, maka teman-teman harus pastikan bahwa ini sudah kesimpan ya. Terkadang PDF-nya tidak masuk, jadi harus dicek kembali. Oke, seperti ini, PDF-nya belum masuk ya. Ya, pas misalnya ini belum masuk, maka teman-teman harus refresh terlebih dahulu dan klik di sini. Ya, terkadang harus menambahkan dengan cara add link URL seperti ini ya. Ini usah diisi ya. Oke, kalau ini gagal kita remove saja apa-apa karena kita sudah dapat URL-nya dan kita sudah dapat posisi jurnalnya. Ya, langkah selanjutnya kita mulai dari mana ya? Oke, kita sudah dapat jurnalnya. Oke, kita akan menggunakan cara kedua ya, dengan Google Scholar ya, media pembelajaran. Oke, dengan Google Scholar kita sudah pasti dapat
jurnal dibandingkan dengan Google Search ya. Di mana di sini kita bisa ini 2020, 2024 telusuri, yang kita dapat jurnalnya di sini dan sekaligus PDF-nya di sini. Misalnya kita coba klik ya, kita akan klik PDF-nya di sini, kemudian akan muncul halamannya seperti ini ya. Kita akan masukkan ke dalam Zotero, ke collection feature GMI PMT, dan kita pindah ke Zotero nya ya. Kita refresh Zotero nya dan kita cari jurnalnya. Karena kita tidak tahu judulnya, maka kita paste di sini, kita pindah ke sini, kita masukkan. Nah di sini double ya, karena sebenarnya kita pakai lagi ya. Ketika diklik maka kita akan masuk ke PDF-nya atau ke rumah jurnalnya. Ya, seperti ini. Jika teman-teman tidak mau masuk ke rumah jurnalnya, teman-teman bisa download PDF-nya, kemudian akan dimasukkan secara manual. Ya, ini PDF-nya ya. Kemudian teman-teman juga bisa kayak tadi di awal ya, masukkan linknya ini seperti ini ya, masukkan ke sini, add. Oke, kemudian teman-teman bisa klik ke sini. Nah ini biasanya digunakan apabila teman-teman tidak mau mendownload PDF-nya. Jadi teman-teman bisa lakukan hal seperti ini. Jadi semua akan tersimpan di online. Oke. Nah, terus selanjutnya yang sering terjadi adalah teman-teman membaca terus tidak memperdulikan referensi yang diambil oleh jurnal tersebut. Atau kalau misalnya teman-teman itu rajin ya, teman-teman akan mencari referensinya dulu. Semua referensi di sini apakah sama, apakah beda, yang dibutuhkan ya, yang hubungan dengan penelitian teman-teman di sini. Nah, kita coba ya, judul ini kita masukkan ke aplikasi ya, namanya ini aplikasinya Litmaps ya, Litmaps. Nah, taruh sini, kemudian kita enter ya. Di sini kita sudah dapat judul jurnalnya yang punya Budi Harsiwi, dan Litmaps juga memberikan saran yang lain. Kalau misalnya seperti ini ya, ini terjadi karena jurnalnya citasinya sangat sedikit sehingga di Litmaps tidak muncul ya. Jadi kita coba yang Budi. Kemudian dengan adanya Litmap kita akan terbantu untuk mengetahui, dengan adanya Litmap kita terbantu dengan referensi-referensi yang disitasi oleh Harsiwi. Kita mulai ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ketika kita buka jurnalnya Harsiwi, apakah total jumlah referensinya sekitar 10 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jumlah referensi yang tampil di
lead map itu berbeda ya, tidak sebanyak yang di jurnal aslinya. Nah, tetapi ini tidak apa-apa. Yang penting adalah teman-teman bisa tahu bahwa jurnal Harsiwi itu mempunyai relasi dengan jurnal yang lain. Jadi teman-teman misalnya ingin membuat jurnal, terus kemudian yang paham dari jurnal Harsiwi itu apa, kemudian teman-teman terreferensi dari jurnal Harsiwi untuk buat jurnal baru. Nah, sebelum membuat jurnal baru, teman-teman harus tahu jurnal-jurnal yang mempunyai kedekatan, ya dekat dengan jurnal yang lain seperti Commit ya, comparison of two learning models, dan ini juga pengaruh penggunaan media pembelajaran LCD proyektor. Ini juga, jadi jurnal-jurnal 10 ini itu yang menjadi dasar dari jurnal Harsiwi. Dan dengan adanya lead maps, teman-teman juga tahu nih jumlah referensinya ada 74, citasinya ada 15. Teman juga bisa melakukan overview, tapi ya ini harus disimpan dulu ya. Di sini lead map yang digunakan oleh Maplearning itu yang gratis ya, bukan yang berbayar. Kalau berbayar teman-teman bisa dapat semua referensi yang diambil oleh Harsiwi untuk memperkuat jurnalnya. Dan di sini kelihatan sekali ya bahwa yang ditampilkan di sini adalah jurnal-jurnal terbaru. Jadi ini ada jurnal yang 2024 itu yang berrelasi dengan jurnal Harsiwi. Jadi teman-teman kalau ingin membuat jurnal yang terilhami dari jurnal Harsiwi, teman-teman juga bisa lihat referensi-referensi yang mendekati jurnal Harsiwi dengan lead map. Nah, biasanya kalau sudah ada lead map, teman-teman akan melakukan secara manual ya dengan Google Scholar ataupun dengan Google Search, dikumpulkan jurnal, di-download, terus dimasukkan ke dalam folder dan dicari kesamanya dengan membaca. Dengan adanya lead map itu akan memudahkan cara pemetaannya, dan kemudian teman-teman bisa tinggal klik di sini, kemudian oke, kita tahu referensinya ada 26, citasinya 3, di sini referensinya lebih banyak, citasi 15. Oke, kita akan pilih yang ini saja, kita klik di sini, maka tarat, kita sudah bisa dapat jurnalnya. Ya, terkadang internetnya lambat ya untuk mendapatkan jurnalnya. Oke, sambil nunggu loading yang lama ini, ya teman-teman juga bisa mencoba jurnal yang lain. Ya, diklik lagi. Oke, kita dapat jurnalnya. Bisa klik PDF-nya. Ya, ini jurnalnya bisa dibuka dan dilihat. Terus teman-teman juga bisa melakukan pencarian, ya pencarian secara mandiri dengan lead map ya. Caranya seperti ini ya, klik quick search gitu, terus teman-teman ketik saja pembelajaran interaktif. Dan fungsi lead map mirip sekali dengan Google Scholar, jadi teman-teman bisa dapatkan dan muncul di sini ada sekitar 3 juta jurnal yang membahas media pembelajaran interaktif. Jadi teman-teman bisa mengambil berdasarkan tahun, ini bisa custom juga pencariannya, tapi nanti saja ya yang cara seperti itu ya. Ya, yang paling gampang cukup itu saja, teman-teman tahu keywordnya itu apa. Misalnya dengan komputer, oke, jadi teman-teman bisa menggeserkan satu-satu kalau mau.
Jadi ini yang versi yang quick saja ya. Jadi teman-teman bisa cari ya, nanti cara milihnya akan ini quick shot ya, yang referensinya itu kebaca satu, terus ini juga citasinya kebaca satu. Jadi yang diambil oleh lead map itu sebetulnya tidak terlalu sempurna, karena bisa jadi rumah jurnalnya itu sulit untuk diakses oleh lead map, sehingga data yang diambil oleh lead map tidak sepenuhnya. Tapi ini sudah cukup bagus di awal dibandingkan Google Scholar yang masih harus kita baca, sedangkan ini kita sudah bisa dapat ininya, dan kita bisa explore ya. Misalnya kita ambil yang Sutopo 2018 yang agak lama ya, kita klik. Nah, karena di sini kami menggunakan yang tidak berbayar, maka kita harus delete satu ya, karena kita hanya diberi akses hanya dua. Maka kita akan buat bitmapnya seperti ini ya. Apabila tidak muncul, berarti jurnal ini datanya tidak bisa didapat oleh lead map, sehingga teman-teman harus mencari yang lain lagi ya, untuk bisa membangun jaringan atau relasi antar jurnal. Ya, yang 31 ini sepertinya menarik ya. Referensi yang 31 kita bisa create map dan kita delete yang tadi gagal. Oke, dengan create lead map, sebetulnya kita bisa menambahkan jurnal-jurnal yang diperoleh dari lead map. Jadi kita bisa klik ya, klik, kemudian klik dan klik ya. Jadi kita kita akan ambil yang referensinya banyak ya. Referensinya banyak, kita pilih ini. Oke, kita geser lagi. Juga lumayan banyak referensinya, 14, 10, 29. Kita fokus pada referensinya, kemudian kita akan buat create documentnya yang tadi kita hapus saja. Oke, kita explore di sini. Oke, dari semua jurnal yang sudah kita select, ternyata jurnal-jurnal yang kita select yang ada hubungannya dengan jurnal yang lain ya, itu berbentuk seperti ini. Jadi kayaknya berdekatan tapi tidak berrelasi nih jurnal. Nah, di sini ada satu jurnal. Nah, di sini kurangan dari yang tidak berbayar, maka kita tidak tahu nih hubungan antara jurnal yang Panjaitan dengan Setiawan gitu ya, dan juga Kerkaba, karena ada dua jurnal yang dikunci oleh lead map, padahal jurnal Panjaitan itu mereferensi jurnal ini, dan juga jurnal Setiawan itu juga mesitasi jurnal ini. Jadi teman-teman dengan adanya lead map, teman-teman bisa tahu, oh ternyata jurnal yang disitasi oleh jurnal yang lain itu ternyata juga disitasi. Nah, ini sangat-sangat keren ya, karena biasanya kita harus secara manual, sekarang sudah tidak manual, tinggal kita mencari celah, kita akan melakukan penelitian yang sebelah mana, seperti itu. Nah, seperti ini juga ya, ini dikunci ya. Jadi kalau misalnya abu-abu yang hitam ini bisa kita buka ya, tapi tidak kelihatan relasinya, dan juga jurnal-jurnal ini tidak kelihatan sama sekali karena jurnalnya baru. Kalau yang ini kelihatan ya,
Mori, jadi kita bisa klik ya. Ternyata Setiawan dan pembelajaran 23 mensitasi Nyori 2016. Di sini menunjukkan judulnya adalah penggunaan media pembelajaran dengan aplikasi Android, dan di sini juga melakukan penelitian secara interaktif pada pembelajaran, dan ini juga oke, seperti itu cara penggunaan Leadmap yang kita gunakan pada Quick Search dan Create Leadmap. Jadi teman-teman bisa klik Leadmap di sini, nanti ketahuan ya Leadmap yang sudah kita buat. Ya, tadi ini Harsiwi, ini Leadmap yang kita cari relasi satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video yang lain lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.